must have come from Alaska to witness barbaric Rocky. Kurang dari 2 kali 24 jam lagi, laga hidup mati akan tersaji di Stadion Gelora Bung Karno saat timnas Indonesia bakal menghadapi lawan tangguh China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tahukah kamu, pertandingan ini bukan sekedar perebutan 3 poin. Ini adalah pertarungan harga diri, tiket ke babak berikutnya, dan masa depan sepak bola Indonesia untuk berkancah di level dunia. Menariknya, China yang datang ke Jakarta mengakui siap mati-matian di laga ini untuk meraih kemenangan. Bukan hanya imbang, tapi menang. Dengan pelatih timnas China mengatakan, jika mereka akan bermain dengan sangat agresif, bahkan nyaris nekat, dengan meminta 10 pemain mereka untuk bermain bak striker. 4 position. 10 strikers, of course. No. In your formation, is it 4-2-2 or 4-2-4? Strikers, you know. Yeah, team 10. We all of us going up and to coming back. Apa maksudnya? Dan bagaimana Indonesia bisa memanfaatkannya? Mari kita ulas dalam rangkuman video berikut ini. Analisis duel deathmatch Indonesia versus China. Pertandingan antara Indonesia dan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno bukanlah sekedar laga biasa. Ini adalah pertandingan krusial yang dapat menentukan langkah kedua tim dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Bagi timnas Indonesia yang saat ini berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin dari 8 pertandingan, kemenangan atas China akan membuka peluang besar pasukan Patrick Kluivert untuk menuju ke babak keempat kualifikasi dan menjaga harapan tampil di Piala Dunia 2026 tetap hidup. Sedangkan bagi timnas China, berada di posisi terbawah dengan 6 poin, membuat kemenangan atas Indonesia menjadi harga mati bagi mereka untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. So, dengan hanya 2 pertandingan tersisa, China harus menang untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Dan itu kenapa pelatih mereka selalu mengatakan jika kemenangan adalah target utama timnas China jelang laga kontra Indonesia. Dan ia coba untuk optimis demi mewujudkannya. Yeah, prediction. It's optimism. You know, I really respect the Indonesia team because they really show excellent performance during these quarter games, and they have a lot of new players from Europe, European experience, and of course, we will see what's going on there. Untuk mewujudkan rencananya, meraih kemenangan kontra Indonesia di kandang tim Garuda GBK, pelatih China Branko Ivankovic pun tak ragu untuk mempersiapkan tim dengan strategi menyerang. Bahkan dalam wawancaranya, ia mengindikasikan menggunakan 10 penyerang. Dalam artian, saat menyerang, semua pemain kecuali kiper akan ikut membantu mencetak gol. Sebagai info, pelatih Branko Ivankovic membawa 25 pemain, semua dari liga lokal China. Beberapa pemain kunci absen karena cedera, termasuk Wu Lei dan Liu Ruofan. Namun tentu China nggak bisa diremehkan saat mereka masih memiliki pemain seperti Su Ningxiang serta Xiao Wei, 2 pemain tertajam China di kualifikasi Piala Dunia ini. Perhaps he should have done better here. As the ball was ricocheting all over the place. The 44th minute with China looking for the cushion. Azad so wonderful ball through to Zhang Yuning, and what a finish as well, right into the corner. You should deal with this. They don't know, and the chance for China, and it's been taken. It's Behram Abduweli. Misi menang di kandang. Untuk mewujudkan misi meraih 3 poin krusial di GBK, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil 28 pemain untuk menghadapi China dan Jepang. 4 pemain dipastikan absen adalah Eleanor Reinders, izin mendampingi istrinya yang akan melahirkan, Sandy Walsh belum pulih dari cedera, serta Marcelino Ferdinand dan Martin Paz yang menjalani larangan bertanding akibat akumulasi kartu kuning. Di sisi lain, saat beberapa nama pemain gak bisa main, wonderkid Liga 1 Beckham Putra dipanggil untuk menggantikan Septian Bagaskara yang cedera. Menghadapi China, timnas Indonesia bisa pakai strategi yang sama dengan saat Indonesia mengalahkan Bahrain. Saat itu, timnas main menekan, meski tetap seimbang dan disiplin dalam bertahan dengan formasi 3-4-2-1. Dalam formasi ini, Emil Audero akan menempati posisi kiper utama, menggantikan posisi Paz yang gak bisa main. Secara umum,
Pengalaman Emil sih nggak usah diragukan. Lalu untuk posisi 3 back, tim Garuda bisa jadi akan menggunakan Jay Itzas, Mesut Hurst, dan juga Rizky Ridho. Chemistry kuat yang mulai terbangun antara Mes dan Ridho diprediksi akan membuat Mes bisa tampil di versi terbaiknya. Masuk ke fullback kiri ada Verdonk yang akan jadi kekuatan utama timnas. Dengan Kevin Dix di sektor fullback kanan, lalu di tengah, Haye akan jadi otak permainan yang mendistribusikan bola ke depan dengan switch play. Sebaliknya, Pelupessy bakal jadi perusak serangan, intersepsi, dan screen depan back. Di posisi 3 penyerang, Dion James yang eksplosif bisa merusak area fullback lawan, dan Rafa yang punya pace bagus juga akan menarik di laga nanti. Sebelum terakhir, Ole Romani yang udah bikin 2 gol di 2 laga awalnya untuk timnas bisa jadi kunci gol timnas di laga nanti. Tentu meski secara kualitas individu kita dapat dikatakan unggul, namun timnas Indonesia nggak boleh lengah. China diprediksi akan bermain full attack, menumpuk pemain ofensif dan berusaha mencetak gol cepat. Ini berbahaya, tapi di sisi lain, ini membuat mereka beresiko meninggalkan celah besar di belakang, terutama di sisi sayap dan area antar lini. Dengan pendekatan 3-4-2-1, Indonesia bisa mengatasi ancaman tersebut dengan blok pertahanan 3 lapis yang fleksibel, transisi cepat dari tengah ke depan, dan melakukan variasi pull-up pendek atau direct play. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. Mimpi Indonesia ke Piala Dunia. Ada yang menarik dari bus timnas Indonesia baru-baru ini. Dalam sebuah gambar, nampak di dinding bus ditempel poster Piala Dunia. Di situ dituliskan teks mengatakan, "Our spirit, our story, our World Cup," yang artinya semangat kita, cerita kita, Piala Dunia kita. Bagi yang mungkin menganggap ini biasa, poster ini adalah alat psikologis dan simbolis, mengingatkan seluruh tim bahwa mereka tidak sekedar bermain, tapi membawa harapan, semangat, dan mimpi seluruh bangsa. Dengan poster ini, bus timnas jadi bukan sekedar alat transportasi, tapi ruang pembakar semangat menuju sejarah. Secara teori, dalam psikologi, ada istilah priming, yaitu ketika otak manusia dipicu oleh kata atau gambar tertentu yang mempengaruhi secara berpikir dan bertindak. Maksudnya, dengan melihat kalimat seperti our spirit, our story, our World Cup secara berulang-ulang, hal itu akan memprogram otak pemain agar percaya mereka sedang dalam misi besar, membawa negara ini ke Piala Dunia. Berdasarkan penelitian ilmiah, hasil studi Weinberg and Gold 2018 soal Foundations of Sport and Exercise Psychology menjelaskan bahwa atlet yang mendapat stimulasi motivasional visual secara konsisten menunjukkan peningkatan performa 10 hingga 15%. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. Saat ini semua tengah berjuang. Para pemain yang berkeringat di lapangan, pelatih, ofisial, dan jutaan pasang mata yang menaruh harap di balik layar. China datang ke GBK dengan rencana gila, menyerang total, seolah tak takut hancur. Tapi justru di situ letak peluang kita. Saat lawan terlalu percaya diri, timnas harus lebih tenang, lebih disiplin, dan lebih cerdas dalam membaca celah. Dan di luar semua itu, ada satu hal yang tidak dimiliki oleh siapapun selain kita. Mimpi yang tumbuh bersama semangat seluruh bangsa. Our spirit, our story, our World Cup. Itu bukan sekedar poster di bus. Itu adalah janji bahwa generasi ini tidak hanya bermain untuk menang, tapi bermain untuk mengubah sejarah. Ini bukan hanya tentang China, ini tentang Indonesia melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Dan 5 Juni nanti, kita bukan hanya bermain di kandang, kita bermain demi mimpi seluruh negeri.